Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum zillan zalila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Bagi mereka ada jodoh-jodoh suci di dalamnya. Dan akan kami masukkan mereka ke dalam tempat yang teduh lagi nyaman. Tafsir nomor 620. Ungkapan teduh lagi nyaman menunjukkan suasana damai lagi tenang, bebas dari segala unsur yang memberi rasa sakit. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allaha ni'ma ya'izukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu supaya menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menghakimi di antara manusia, hendaklah kamu menghakimi dengan adil. Sesungguhnya Allah menasehatimu sebaik-baiknya dengan itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tafsir nomor 621. Wewenang atau kekuasaan memerintah telah dilukiskan di sini sebagai amanat rakyat guna menunjukkan bahwa kekuasaan itu hak rakyat dan bukan hak bawaan lahir satu individu atau suatu dinasti. Al-Quran tidak menyetujui pemerintahan dinasti atau secara turun-temurun, dan sebagai gantinya adalah mengadakan pemerintahan perwakilan. Kepala pemerintahan harus dipilih
dan dalam memilihnya rakyat diperintahkan supaya memberi suara bagi orang yang paling cocok untuk jabatan itu. Tafsir nomor 622. Kepala negara Islam, begitu pula semua orang yang dipercayakan memikul tugas menata laksana pemerintahan diharuskan menggunakan kekuasaan secara adil dan baik. Catatan kaki di ayat 59. Maksud dari perkataan amanat di sini adalah hak memilih yang hasilnya adalah mendapatkan hak pemerintahan. Maka pemberian suara juga adalah satu hak yang hendaknya diberikan kepada ia yang merupakan ahlinya. Inilah pemerintahan yang baik. Apabila memegang pemerintahan, maka wajib dijalankan dengan adil, tidak memikirkan partainya lagi. Pemerintah yang tidak baik dewasa ini hanya berlaku adil pada anggota partainya, sedangkan kepada mereka yang beroposisi terhadap partainya tidak berlaku adil. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antaramu. Dan jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu paling baik dan paling bagus akibatnya. Tafsir nomor 623. Kata taat yang terletak sebelum kata-kata Allah dan Rasul telah ditiadakan sebelum perkataan orang-orang yang memegang kekuasaan, agar menunjukkan bahwa ketaatan sepenuh-penuhnya kepada penguasa yang diangkat menurut undang-undang berarti pula taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah yang terkandung dalam kata-kata kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya dapat ditujukan kepada sengketa antara penguasa-penguasa dan rakyatnya, atau kepada orang-orang di antara rakyat itu sendiri. Jika ditujukan kepada keadaan yang pertama, maka maksudnya adalah seandainya ada suatu perkara yang mengenainya timbul ketidaksepakatan antara penguasa-penguasa dan rakyat, maka hal itu hendaknya diputuskan menurut ajaran Al-Quran. Dan jika Al-Quran diam mengenai hal itu, maka hendaknya menuruti sunnah dan hadis. Akan tetapi apabila Al-Quran, sunnah dan hadis diam mengenai masalah itu, hendaknya diserahkan kepada orang-orang yang diberi wewenang mengurusi perkara-perkara kaum muslimin. Agaknya ayat itu mengacu kepada hal-hal yang khusus berhubungan dengan perkara-perkara kenegaraan. Dalam hal ini yang menjadi dasar perintah itu adalah segala ketaatan kepada penguasa itu harus tunduk kepada ketaatan terhadap Tuhan dan Rasul-Nya. Tetapi apabila ada perbedaan paham dan sengketa mengenai urusan kemasyarakatan dan sebagainya yang nampaknya disinggung dengan kata-kata jika kamu berselisih, kaum muslimin harus dibimbing oleh hukum syariat Islam dan bukan oleh hukum yang lain. Catatan kaki di ayat 60.
Di dalam ayat ini, dalam perkataan ulil amri minkum, ada perkataan minkum yang diterjemahkan oleh sebagian ulama, bentuklah pemerintahan yang hanya terdiri dari orang-orang muslim dan tidaklah perlu menaati pemerintah yang non-muslim. Ini adalah prinsip yang sia-sia, yang dilihat dari sudut pandang umum terbukti salah. Seluruh orang muslim yang bertempat tinggal di bawah pemerintahan non-muslim atau berhijrah ke sana harus taat pada aturan-aturan pemerintahan itu. Yang kedua, kalau seorang muslim menjadi hakim dan ada masalah pertentangan berkenaan dengan suatu pengamalan, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud yang jelas dari Allah dan Rasul di sini adalah ajaran Al-Quran. Maka siapapun juga hakimnya, baik orang muslim atau non-muslim, kalau memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan dasar ajaran Al-Quran, maka janganlah ditaati, melainkan taatilah ajaran Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya.